Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi di Seruput Kopi bersama saya Ahmad Sahal. Kali ini istimewa nih, karena biasanya Seruput itu tamunya satu ya. Saya ngobrol dengan narsum gitu. Sekarang tamunya dua dan ini senior saya semua nih. Bang Jeffrey Giovanni dan Bang Zulfan Dindan. Selamat datang ke Cokro. Selamat datang. Bang Zulfan dan Bang Jiki. Terima kasih. Ini kan kita membahas soal yang lagi rame nih, soal perkembangan setelah kasus itu Erlangga mundur dari Golkar, kemudian kan Pak Surya Paloh bertemu Prabowo, kemudian Ketua P3 juga merapat, Ketua Perindo juga merapat, dan nada-nadanya juga PKB ya. Ini ya kan, intinya semuanya mengikuti PSI lah. iya, semuanya mengikuti PSI. Nah, ini kan kemarin kan Pak Dasko bicara soal Kim Plus gitu ya. Dan saya teringat dengan narasi yang waktu itu dikembangkan oleh Mas JK mengenai Mas Jeffrey mengenai Barnas, Barisan Nasional. Yang saya pertama dengar itu di podcast Unpacking Indonesia. Ngobrol bersama Bang Zulfan. Nah, ini gimana Mas JK melihat perkembangan Kim Plus ini kalau dikaitkan dengan ide Barnas ya, Barisan Nasional itu? Justru Kim Plus ini jauh lebih efektif karena tidak perlu institusional. Dulu waktu saya ngomong berapa bulan yang lalu itu April ya kalau nggak salah, itu kan terlalu institusional, di mana kemudian kita harus memilih ketuanya siapa, pengurusnya siapa aja. Nah waktu itu bayangan saya kan ketuanya harus Pak Jokowi, dibantu oleh perwakilan partai-partai. Terus kemudian saat Pak Prabowo dilantik Oktober, maka kemudian Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Jadi sangat institusional dan konsepnya untuk paling tidak 10 atau 20 tahun lah ke depan gitu. Nah sekarang nggak perlu harus institusional, Kim, dan namanya juga nggak perlu harus aneh-aneh, cukup Kim Plus saja. Tapi yang paling penting kan efektivitasnya. Jadi kalau saya lihat justru nggak perlu harus repot-repot bikin institusinya, cukup dimotori oleh seseorang yang menjadi primus inter pares dalam Kim Plus ini, semuanya efektif sekarang. Bergabungnya semua parpol, saya rasa juga harus diapresiasi sebagai keinginan bersama untuk membantu Pak Prabowo ke depan, karena tantangan kita sebagai bangsa ke depan ini kan berat sekali. Apalagi kita harus paksa growth ekonomi kita harus di atas 8%, setidaknya tahun 2025 yang akan datang. Kemudian beberapa tantangan yang lain, masalah global juga bagian dari problem juga. Untung saja perangnya nggak di Laut Cina Selatan misalnya, masih jauh lah dari tempat kita. Ini pun sebenarnya sekarang dunia juga menderita juga sebenarnya. Ekonomi juga nggak gampang-gampang amat sebenarnya. Jadi tantangan Pak Prabowo itu berat sekali. Karena itu perlu satu kesatuan, satu pikiran yang sama, keinginan yang sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar itu ya kesejahteraan rakyat. Begitu. Jadi saya rasa apa yang dijalankan sekarang oleh Pak Dasko melalui Kim Plus ini efektif sekali. Gitu. Kalau Bang Zulfan melihatnya soal tadi itu, soal Barnas, soal pentingnya, bukan soal namanya ya, tapi soal pentingnya kekuatan bangsa itu bersatu gitu ya, karena tantangan besar di depan mata gitu. Terus kemudian ide Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang soal rekonsiliasi itu, pentingnya rekonsiliasi itu gimana Bang Zulfan melihatnya ini? Terutama karena kan ini ya itu rame tadi soal Golkar, soal partai-partai merapat, Bang Surya Paloh merapat ke Prabowo dan seterusnya itu. Begini, kita kan melihat pengalaman kita setelah reformasi 99, ya kan? Sampai saat ini kita melihat kan partai politik kita ini kan nggak jelas arahnya mau kemana, sikapnya seperti apa, berubah-ubah, ya kan? Yang sangat bergantung kepada
transaksional, apakah itu persoalan transaksional itu dalam bentuk keuangan, apakah dalam bentuk program ataupun case-case tertentu gitu kan. Ini kan kita sering sekali melihat pengalaman misalnya kita di DPR kan juga seperti itu. Komitmennya dia adalah partai koalisi pemerintah. Tetapi justru di DPR juga tuh sering berbeda-beda sikapnya. Kadang-kadang justru lebih bersama dengan yang oposisi. Nah, kita ingat ya 2014 misalnya. Kan itu yang oposisi 3 partai. Demokrat, kemudian Gerindra dan PKS. Nah, kadang-kadang justru partai-partai pendukung pemerintah Pak Jokowi pada masa itu lebih di dalam pengambilan keputusan tertentu lebih bisa bersinergi atau bekerja sama dengan partai-partai yang oposisi gitu loh. Nah, akhirnya ini kan menjadi polanya kan tidak jelas kalau seperti ini. Kamu gimana sih? Orang kan harus jelas. Kalau di Malaysia misalnya PAS itu di luar. Partai Islam PAS itu di luar pemerintah. Ada UMNO, itu kan bulat semuanya mendukung Perdana Menteri. Nggak ada itu yang berbeda-beda. Sehingga apa? Hiruk-pikuk politik kita di dalam parlemen dan di dalam pemerintahan itu tidak terlalu membias kemana-mana. Nah, oleh karena itu menurut saya dengan ada Kim Plus ini harus betul-betul diseriusi lah. Jangan hanya sekedar, apalagi ini kebutuhan pilkada jangka pendek, saya kira salah itu. Justru ini memang harus secara strategis dibangun untuk kepentingan jangka panjang. Kalau Barnas dulu kan, Bro JG itu kan mengatakan ini paling tidak langkah yang bisa diatur dengan baik untuk mencapai Indonesia emas, kan gitu. Kan itu dulu tahap awalnya. Nah, baru kemudian kita bicara 10-20 tahun dan berapa seterusnya lah. Nah, ini tradisi ini harus dibangun gitu loh. Kamu oposisi, kamu nih koalisi. Pendukung pemerintah ini harus betul-betul terbangun. Kalau nggak begitu repot dong. Kita ini kan bukan sistem parlementer. Kita ini kamu sehebat apapun partai politik itu tidak bisa menjatuhkan presiden dalam konsep presidensial. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi jangan partai politik kita ini merasa ini parlementer. Terus dia bisa goyang-goyang presiden kapan saja. Nggak bisa. Nah, karena presidensial maka koalisi yang dibangun ini harus kuat. Nah, kita harapkan siapapun yang diberikan kepercayaan. Ini kan bukan hanya soal Gerindra, tapi kan semua partai itu kan memang harus di dalam koalisi ini masing-masing ada komandonya yang kemudian diikat menjadi satu, ya kan? Nah, disitulah dibuat keputusan. Tidak perlu semua anggota DPR, tidak perlu semua, mungkin tidak pada level ketua umum. Ketua umum nanti ketua umum partai ada yang lebih penting lagi dari itu barangkali. Itu akan bicara dengan bersama-sama dengan presiden. Nah, orang kadang-kadang mengatakan bahwa ini konsep seperti ini tidak demokratis. Lah ini kan semuanya orang sudah dipilih. Iya kan? Anggota DPR sudah dipilih, presiden sudah dipilih. Semua partai politik sudah ikut pemilihan. Jadi kalau mereka ada pilihan bersatu dengan pemerintah, itu bukan tidak demokratis. Ini kan memang salah satu jalan yang ditempuh untuk memperkuat. Memperkuat pemerintah supaya tidak terganggu di dalam menjalankan program-program. Sekarang bayangkan aja. Kadang-kadang partai pemerintahnya sendiri bisa jadi menolak APBN. RAPBN-nya ditolak. Atau dipersoalkan oleh partai pendukung pemerintah. Menteri-menterinya diancam. Kalau nggak bisa kerjasama gini-gini, kita tolak nih. Balik lagi ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan balik lagi kepada Presiden. Tetapi kan kalau koalisi ini firm, bahwa ini koalisi pemerintah, kita nggak ada apapun program pemerintah harus kita dukung. Ya kan? Persoalan mengkritisi, mengkoreksi itu bukan di dalam parlemen, itu di luar itu. Tadi sudah ada ketua-ketua timnya yang dipercaya. Nah, saya kira ini baru kita sukses membangun Kim Plus, koalisi yang kita anggap hebat, ya, kuat untuk
membangun Indonesia ke depan. Saya kira gitu. Nah ini menarik nih, karena kan kalau kita lihat wacana yang berkembang ya, jadi di satu sisi kalau para pendukung Kim Plus gitu ya mengatakan bahwa ini demi efektivitas supaya akselerasi pembangunan itu betul-betul tidak direcokin oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek, partai-partai gitu ya. Terus kemudian ini bisa betul-betul efektivitas untuk bersama-sama membangun menyongsong Indonesia emas lah katakan itu. Tapi juga banyak yang kalangan pro demokrasi yang menganggap bahwa ini adalah contoh kartel politik ya. Jadi ini gejala kartel politik di mana setelah pemilu semua partai atau sebagian besar partai merapat ke partai pemenang. Terus ya untuk bagi-bagi kekuasaan gitu. Jadi ini kayak pertanda demokrasi mengalami perusakan gitu. Ini kan juga wacana yang berkembang di kalangan orang-orang yang melihat bahwa ini gejala demokrasi justru merosot nih kalau partai-partai berkumpul di bawah partai pemenang gitu. Nah, menurut Mas JK gimana ngelihat itu? Ngelihat kritik semacam itu? Pertama saya harus minta maaf dulu ya. Kalau ada teman-teman kita yang bilang ini politik kartel, ini kemudian tidak demokratis. Saya nggak ngerti makna apa yang mereka sampaikan itu karena ya namanya demokrasi itu kan memang bagi-bagi kekuasaan. Jadi kalau nggak mau bagi-bagi kekuasaan itu namanya otoritarian. Kekuasaan berpusat di satu tokoh saja. Nah itu kan mereka nggak suka juga. Loh, justru sekarang ini karena kekuasaan dibagi-bagi dan kemudian kita mencapai tujuan kita sebagai negara ini bersama-sama, tentu harus ada ruang untuk bersama-sama juga mengerjakan beban yang berat itu. Jadi kalau sekarang semua partai nyaris ikut Kim Plus, justru bagus. Bagusnya kenapa? Ya karena memang tujuan untuk menyelesaikan semua target-target pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintahan Pak Prabowo nanti, itu kan bukan tujuan yang bisa dicapai dengan gampang. Semua kekuatan yang dimiliki oleh anak bangsa ini harus bersatu untuk mencapai itu. Itu baru bisa kita capai. Gitu. Jadi kalau ada sekarang pengamat, ilmuwan politik yang kemudian menganggap ini nggak demokratis, menganggap ini salah, saya nggak ngerti. Mereka ini memang ilmuwan politik atau mereka ini cuma pembenci pemerintah aja. Kita harus bedain juga antara objektivitas sebagai seorang akademisi atau seorang ilmuwan politik dengan kebencian. Karena yang paling berat di era sekarang ini adalah menghadapi orang-orang yang pemarah, pembenci, dan pokoknya gitu. Salawi. Ya. Semua salah Jokowi. Itu termasuk. Ada juga kelompok yang kemudian apapun peristiwa yang terjadi di negara ini kemudian menuduh Pak Jokowi sebagai aktornya, aktor utamanya atau aktor intelektualnya gitu. Jadi pikirannya selalu buruk, pikirannya selalu penuh dengan konspirasi yang sebenarnya biasa-biasa aja, nggak ada yang sangat konspiratif kok. Semuanya dilakukan oleh pemerintahan hari ini dengan transisi yang begitu baiknya nih ke pemerintahan Pak Prabowo nanti, harusnya kan disyukuri. Belum pernah ada dalam tradisi negara kita ini dari Bung Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Ibu Megawati, dari Ibu Megawati ke SBY. Belum ada yang begitu mulus dan begitu rapi seperti sekarang. Even ketika Pak SBY ke Pak Jokowi kan juga nggak semudah ini. Gitu. Baru inilah pertama kali ada presiden kita yang kemudian mampu menyiapkan penggantinya. Salah satu indikator suksesnya seorang pemimpin itu adalah selain dia berhasil melakukan tugas-tugasnya saat dia memimpin, juga adalah menyiapkan suksesornya. Dan Pak Jokowi melakukannya. Kok kemudian Pak Jokowi dinilai sebagai presiden yang gagal, presiden yang membuat demokrasi kita hancur, presiden, aduh, sedih juga kita ngelihat cara pandang yang berangkat dari
kebencian personal, bukan objektivitas atas keadaan gitu. Berusaha. Nah, kalau soal tadi itu ya, soal khususnya kepada Pak Jokowi itu kan selalu sejak menjelang pemilu kan, itu kan selalu narasinya itu adalah cawe-cawe itu loh. Jokowi cawe-cawe untuk menyiapkan supaya mengamankan posisinya nanti dan posisi keluarganya nanti sampai setelah dia lengser. Terus juga ada wacana tentang oposisi sebagai kekuatan itu tergerus gitu Bang Zulfan. Jadi ini kayak salah satu indikator demokrasi nggak sehat itu karena oposisi tergerus dan mereka kemudian berharap kepada PDIP, itu kan. Tempo misalnya kan laporan utamanya itu kan kebencian kepada Jokowi dari PDIP itu harus dilembagakan menjadi oposisi yang kuat gitu Bang Zulfan. Jadi ini kayak jangan sampai hanya berhenti pada kebencian, tetapi menjadi oposisi. Nah, menurut Bang Zulfan, pandangan bahwa oposisi Indonesia itu terancam dengan adanya tadi itu, Kimplas, itu gimana menurut Bang Zulfan? Ya kalau saya melihat kan, makanya oposisi mereka ini kan bukan berangkat dari satu konsep. Apa sih yang mereka mau oposisi ini apa? Jangan orang dong. Kita kalau oposisi kan konsep. Bahwa sistem yang dibangun, sistem ekonomi, sistem politik, hukum, dan semua, kamu berdebat di situ. Ada diskursus yang matang di situ. Problemnya Jokowi itu jangan dijadikan selalu Jokowi jadi problem. Tetapi kan policy, gagasan, konsep yang dirumuskan oleh Bappenas, oleh kementerian-kementerian, itu yang harusnya yang mereka koreksi gitu loh. Di mana kurangnya tambahkan. Ya kan, panggil menterinya, berdebat kalian di situ dengan menteri. Pasti menteri itu pasti mau. Tapi ujung ini langsung masuknya ke Jokowi. Jokowi nggak benar, Jokowi salah, ya kan. Nah, saya terus terang kalau kita mau mengambil contoh Tempo. Tempo itu kan pernah mengekspos soal Bahlil. Tapi Bahlil kan minta maaf dan akan dituntut di pengadilan. Saya nggak tahu bagaimana hasilnya, tetapi yang jelas tentang Bahlil itu selesai. Gitu. Nah ini orang tahu, Pak Jokowi ini nggak mungkin lah menuntut yang begini-gini. Rocky Gerung kurang apa itu maki-maki Pak Jokowi? Nggak pernah Pak Jokowi nuntut. Dan dia tahu bahwa karakter Jokowi itu nggak mungkin nuntut-nuntut kalau menyangkut soal pribadi dia. Jadi mereka terus. Jadi demokrasi yang mana yang tergerus? Yang mana? Gitu loh. Sementara orang ini saya ingat lagi ya, dulu kan Profesor Sidney Hook itu pernah datang ke sini berdebat dengan Profesor Sultan Ali Sabana soal, betul. Soal demokrasi kan. Itu penyelenggaranya kan Leknas LIPI. Ya. Itu ada bukunya itu Bang, sudah diterbitkan tuh, judulnya Percakapan dengan Sidney Hook. Ya. Wah itu. Ya, saya dulu dapatnya masih stensilan. Ya kan. Jadi kata Sidney Hook, demokrasi itu bukan artinya kebebasan tanpa batas. Anda bisa bayangkan, ketika kita bicara demokrasi, orang masuk di dalam bioskop, lampu mati, terus dia berteriak sendiri, awas ada kebakaran, ada kebakaran. Akhirnya orang kocar-kacir, semuanya mati, tabrak sana, tabrak sini, padahal kebakaran tidak ada. Karena hanya bicara, ini contoh yang paling gampang lah gitu. Nah kita sama juga seperti ini. Ya. Orang menuntut demokrasi ngomong seenaknya, ya kan, memaki orang seenaknya, tapi kita tidak melihat bahwa yang mereka kritik itu apa sebenarnya, gitu loh. Substansi apa yang mereka kritik. Nah ini yang membuat akhirnya Jokowi tambah kuat, Betul. sistem pemerintahan tambah kuat, ya kan. Makin dibenci, makin rakyat itu 80% kepuasan terhadap Jokowi. Karena ini nyinyir gitu loh, ini orang nyinyir gitu loh. Ya, kalau orang nyinyir kan orang nggak suka, ya kan? Dia merasa hebat pada orang nyinyir pada dia. Nah ini yang salahnya begitu. Makanya kan kalau kita bicara ini kan dalam agama disebut iri dan dengki. Kan? Hasud. Ya, hasud. Kalau orang iri dan dengki itu sebenarnya dia membunuh dirinya sendiri. Karena orang yang dia irikan itu makin maju, dirinya semakin dibenci orang. Iya. Iya kan?
Kan saya benci sama Mas Sahal. Saya ceritain semua. Padahal Mas Sahal tidak seperti itu. Mas Sahal yang makin disenangi orang, saya makin dibenci. Ya. Iya kan? Menzalimi orang tapi dirinya sendiri mazlum. Gitu, terzalimi. Menjalimi diri sendiri. Nah, ini yang saya lihat, ini yang terjadi gitu loh. Jadi kalau kita bicara tadi konsep, ini oposisi bagaimana? Loh, apa yang mereka, saya tahu satu persatu kok kawan-kawan yang oposisi itu. Kita kan nggak enak ngomongnya, kan menyangkut pribadi orang. Nah, jadi kita setuju ada oposan, tetapi oposisi itu harus jelas apa yang mereka mau kritik, apa yang mereka mau persoalkan, gitu loh. Jadi kalau bicara konsep ekonomi, ya serius, panggil Sri Mulyani, berdebat kita. Ya kan? Talkshow, minta sama TV. Saya mau talkshow. Saya ingat betul dulu siapa itu? Miranda Gultom. Itu kan minta talkshow sama Sri Mulyani karena Sri Mulyani terus mengkritik konsep ekonomi kita kan. Kita muncul aja waktu itu RCTI atau TVRI gitu untuk berdebat. Banyak pihak kan berdebatnya langsung di televisi, bukan di luar forum. Sehingga ini hanya menjadi cerita berupaya untuk membuat orang resah, ya kan? Yang resah ada. Tetapi orang yang berpikir akal sehat, rasional, dia nggak bakal resah dengan pikiran-pikiran seperti ini. Semuanya berjalan kok. Ya. Jadi misalnya kalau saya menangkap Bang Zulfan ya, poinnya Bang Zulfan, oposisi itu harusnya misalnya ini kan Jokowi dan Prabowo ini keberlanjutan nih. Misalnya kan visi Indonesia Emas 2045 butuh akselerasi pembangunan, bonus demografi, jangan sampai Indonesia kena middle income trap misalnya ya. Nah, oposisi itu menawarkan narasi yang sebaliknya gitu ya. Dan dengan cara yang baik. Saya kasih tahu lah. Orang Nabi yang paling banyak protes dan oposisi itu Nabi Musa. Ya kan? Nabi Musa ini pokoknya apa saja dia protes, Fir'aun segala macam. Tuhan aja dia, ya kan? Bukan dia protes ya, dia mau ketemu, mau bicara sama Tuhan. Karena ini luar biasa gitu loh. Walaupun tidak mungkin, tapi dia berupaya untuk itu. Jadi dia datang kepada Allah ini. Ya kan? Untuk mengadu tentang bagaimana Fir'aun ini. Walaupun Allah sudah tahu, tapi dia mengadu. Kata Tuhan, itu di Quran itu ada. Musa, datanglah kamu baik-baik kepada Fir'aun itu. Ngobrol kamu sama dia. Ya kan? Sampai seoptimal mungkin. Kalau dia memang tidak mau lagi, itu lain soal. Kalau kamu mau membakar istana Fir'aun, nanti dulu. Di sana masih ada orang yang sembah-sembah aku juga. Di situ ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau bakar itu nama aku terbakar, kata Tuhan. Kan gitu, artinya apa? Ini kita belum berupaya melakukan approach, pendekatan dengan Pak Jokowi. Pak ini salah Pak, ini begini Pak. Pasti didengar, tapi kalau dari jauh suara kencang, orang malas dong. Seolah-olah nanti kalau presiden mereka teriak-teriak, presiden ikut, presiden jadi penakut. Itu kan nggak boleh juga seorang presiden jadi penakut. Tapi kalau pelan-pelan minta lewat seknek, sekskap atau siapapun yang punya akses ke presiden, ngobrol lah. Ya kan? Itu pasti saya kira, itu yang kita anggap posisi yang baik. Bukan mau cari popularitas, maki-maki dari luar. Itu menurut saya, Nabi Musa aja diperingatkan oleh Allah datang baik-baik. Nabi loh. Yang peringatkan langsung Tuhan itu. Ketika dia minta berdialog sama Tuhan kan. Nah jadi ini yang kita hilang dari kita ini adalah cara-cara approach kita melakukan kritik dan koreksi selalu dari jarak jauh. Gitu. Tidak berupaya untuk dari jarak dekat dan sedekat mungkin sampaikan. Saya ingin gini, saya ambil contoh Fahri Hamzah lah. Kurang apa dia ngeritik pemerintah waktu dia wakil ketua DPR? Keras sekali. Ya kan? Tetapi dia sering juga berdialog dengan Pak Jokowi. Saran-saran dia sampaikan ke Pak Jokowi. Ya Jokowi nggak marah. Dan ada yang diperbaiki. Buktinya di parlemen tuh akhirnya terjadi perbaikan gitu loh. Hubungan-hubungan antar parlemen dengan pemerintah.
Ini harus dilakukan. Jadi nggak personal gitu ya anunya ya, serangannya ya Ya, ke Jokowi jadi oleh Fahri. kita ya, saya selalu bilang, nggak ada Fahri Hamzah di DPR itu kita kehilangan. Nah ini soal Pak Jokowi nih, Mas Jiki, saya menarik nih kita bicarakan ini. Kepuasan publik itu masih tinggi, 70% gitu kan. Ini kan sesuatu yang menarik ini ya, karena beliau ini kan presiden menjelang asar lah gitu. Term kedua menjelang asar gitu. Menjelang maghrib. Atau menjelang maghrib malah ya. Ya. Setelah asar gitu. Masih tinggi gitu. Nah, gimana Mas JK melihat ini soal fenomena Jokowi ini? Kalau kita kaitkan dengan nanti bagaimana hubungan beliau dengan hubungan Jokowi dengan Prabowo gitu. Saya sih lihatnya sederhana saja. Kalau Pak Jokowi, orang banyak bilang dia anomali dalam politik Indonesia karena biasanya, bukan hanya politik Indonesia, mungkin juga di semua negara, biasanya presiden di term kedua itu selalu tingkat kepuasannya selalu turun. Seingat saya ketika Pak SB di term kedua itu tinggal 40-an% lah kira-kira tingkat kepuasannya. Tetapi kan Pak Jokowi selalu di atas 75%, bahkan lebih dari 80% kadang-kadang. Nah kalau kita lihat dia mampu melakukan itu kan artinya memang apa yang dia kerjakan selama hampir 10 tahun ini betul-betul dirasakan oleh 75 atau 80% rakyat. Jadi kalau ada klaim atau tuduhan yang mengatakan dia bukan presiden yang baik, dia kemudian bukan presiden yang bisa menjadi pemimpin untuk semua, atau dia bukan presiden yang berhasil melakukan pembangunan misalnya, ya klaim itu kan terpatahkan dengan fakta itu. Kalau orang nggak dianggap berhasil, pasti tingkat kepuasannya akan menurun. Tinggal mungkin yang akan bilang puas adalah pemilih fanatiknya mungkin. Tapi kan dalam konteks Pak Jokowi itu nggak terjadi. Justru kebalikannya, justru makin dekat dia ke akhir masa jabatan term keduanya, justru tingkat kepuasannya stabil di atas 75%. Nah, banyak orang juga kemudian mengatakan nanti itu akan berakhir ketika dia selesai jadi presiden Oktober yang akan datang. Saya kok justru nggak terlalu percaya itu, karena menurut saya rakyat Indonesia ini rakyat yang objektif lah, dan mereka pasti akan tetap tanda kutip ya akan nyaman dengan Pak Jokowi. Artinya mereka akan mengingat bahwa mereka pernah punya seorang presiden yang membuat mereka terpuaskan selama 10 tahun. Nah, pertanyaan ini barangkali ke depannya akan dipertentangkan oleh banyak orang. Apakah ini akan mengganggu Pak Prabowo? Menurut saya enggak. Kenapa enggak? Karena kan pertanyaan berikutnya ke depan adalah kepuasan orang kepada pemerintahan Pak Prabowo. Bukan lagi kepuasan orang kepada pemerintahan Pak Jokowi, karena pemerintahan Pak Jokowi sudah berakhir. Nah, ketika nanti Pak Prabowo melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, rakyat juga akan melihat konsistensi atas keberlanjutan itu. Nah, kalau saya lihat hari ini, ya, saya percaya sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi 10 tahun terakhir itu justru apa yang selalu diidam-idamkan dan diinginkan oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat betapa gemesnya Pak Prabowo tentang kemiskinan, tentang pelarian modal kita ke luar negeri misalnya, atau tentang kita direndahkan di mata internasional misalnya. Semua jargon-jargon perjuangan Pak Prabowo, semua apa yang diidam-idamkan oleh dia, yang membuat dia kemudian begitu tabah untuk maju berkali-kali mencapai kedudukan sebagai presiden itu, justru dikerjakan oleh Pak Prabowo 10 tahun terakhir ini. Jadi Pak Prabowo justru merasa ketika dia bergabung di 5 tahun yang lalu di pemerintahan Pak Prabowo, di pemerintahan Pak Jokowi, justru Pak Prabowo melihat hal yang sama dengan dirinya ketika dia melihat Pak Jokowi. Itulah yang membuat perseteruan mereka dua kali di 2 kali pemilu itu kemudian bisa justru menjadi sahabat sejati. Karena ternyata oleh Pak Prabowo dilihat, loh, apa yang Pak Jokowi kerjakan
Ini kan yang saya idam-idamkan Hmm. untuk dikerjakan di Indonesia, tentang bahwa bangsa ini harus punya harga diri di Ya. mata negara lain. Itu kan yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan itu sukses dilakukan oleh Pak Jokowi. Seperti saya juga selalu cerita dan bisa dicek kepada orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ya, di Singapura misalnya, di Malaysia misalnya. Suasana kita sebagai seorang bangsa Indonesia saat 2012 ketika pertama kali saya pindah dan tinggal di Singapura itu, dengan hari ini atau kemudian nggak usah hari ini, kira-kira 2014 Pak Jokowi presiden, 2017 saja itu penilaian orang-orang asing itu kepada kita berubah kok. Orang kemudian merasa respect bahwa kita punya presiden yang anti korupsi, kita punya presiden yang sederhana, yang bekerja keras untuk memperjuangkan dan memajukan rakyatnya, memajukan bangsanya, gitu. Dan selalu kalau kita naik taksi, Grab misalnya di Singapura sana, dan juga mungkin di Malaysia, itu selalu mereka memuji Pak Jokowi, gitu. Jadi apa yang dikerjakan Pak Jokowi yang membuat kita punya harkat dan martabat di dunia internasional itu kan juga yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo adalah keberlanjutan Pak Jokowi, mereka itu orang yang sama sebenarnya. Orang yang sama, punya cita-cita yang sama, yang mengedepankan kepentingan untuk kemajuan bangsa ini, kemajuan rakyat Indonesia. Cuma perbedaannya adalah ada di antara kita, tentunya nggak banyak ya, itu selalu memandangnya dengan sya'wasangka, dengan prasangka yang buruk misalnya. Nah kalau kita mencoba untuk belajar berprasangka baik, seharusnya kita sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kemudian akan diteruskan oleh Pak Prabowo ke depan. Bahwa kemudian demokrasi kita terkonsolidasi sekarang menjadi lebih teratur misalnya, jangan dianggap itu sebagai hancurnya demokrasi, gitu. Sebenarnya mereka-mereka ini ingin kita menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera, atau menjadi negara terbelakang yang rakyatnya compang-camping, tapi kemudian demokrasinya kebablasan. Kan kira-kira itu aja argumennya sebenarnya. Gitu. Nah terus kalau ini Mas, kalau kan ada yang bilang bahwa karena Jokowi itu kepuasannya konsisten tinggi, maka dia menjelang akhir Jokowi itu sekarang berubah, gitu kan? Jadi kalangan pendukung Jokowi itu banyak yang kecewa dan kemudian menjadi menjadi sangat anti terhadap Jokowi karena Jokowi berubah, yang sekarang digambarkan Jokowi itu Pinocchio Jawa. Nah, itu kan seakan Jokowi itu adalah orang yang sekarang merasa harus mengamankan pengaruh dan kekuasaannya menjelang dia berakhir, berhenti gitu ya. Dan dia menggunakan segala cara untuk supaya pengaruh dan kekuasaannya itu bertahan gitu Mas. Ya, atau supaya dia tidak diadili, atau supaya dia tidak diperkarakan gitu. Jadi ini kayak narasi bahwa Jokowi adalah culas, mengkhianati demokrasi, Pinocchio Jawa dan lain-lain, itu menurut Mas Diki gimana? Dan dan kepuasan publik itu adalah bukti bahwa masyarakat itu, ini ada semacam kesombongan elit juga sih. Masyarakat itu pendidikan politiknya kurang, atau kena bansos, atau mengalami brainwashing dan seterusnya. Menurut Mas Diki gimana nih? Gap antara elit dengan masyarakat akar rumput itu? Kalau sebagai orang yang percaya Pak Jokowi orang yang baik ya, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Pak Jokowi itu menurut saya terlalu berlebihan. Dan menurut saya juga nggak punya dasar yang kuat. Ya simpel aja, kalau memang sejahat itu Pak Jokowi, mengapa kemudian kepuasan publik sampai hari ini begitu tinggi kepada dia? Artinya mereka itu adalah orang-orang kurang dari 20%, yang kemudian memang hidupnya penuh dengan ratapan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan kemarahan, dan semua energi negatif berkumpul di diri dia. Nah itu yang mengakibatkan ya sulit kita ngomong ya kalau memang semua berangkat dari kebencian gitu. Tetapi segala sesuatu dalam demokrasi kita gampang sekali kok membacanya. Kalau memang sejahat itu Pak Jokowi, nggak mungkin kepuasan publik kepada dia lebih dari 80%. Itu aja patokannya. Nah kecuali kalau orang-orang itu yang nggak pernah konsisten. Kalau lagi demi kepentingan dia misalnya atau kandidatnya, dia percaya survei.
Kalau kemudian bukan kepentingan kandidatnya, dia udah nggak percaya survei. Ya kalau itu kita berat bicara sama orang kayak begitu. Ya kita senyum-senyum aja lihat dia lebih bagus. Dan itu kan teman-teman Gus Sahal juga kebanyakan. Gitu. Ya itu termasuk yang itu Mas, yang bahwa para orang yang puas Jokowi yang 70% itu sudah terpengaruh oleh bansos, pendidikan politiknya kurang, dan seterusnya. Menurut Mas Diki gimana itu? Kalau negara memberikan bansos kepada rakyat, itu salahnya di mana? Memangnya pemerintahan SBY nggak memberikan bansos? Ada BLT. Salahnya di mana? Yang salah itu justru pemerintahannya punya duit, terus rakyatnya susah, nggak dikasih apa-apa rakyatnya. Itu namanya lalim. Misal, kalau pemerintahan kasih bansos, dianggap salah. Yang salah itu justru yang menyalurkan bansos, nggak sampai ke bawah. Mengkorupsi bansos, nggak sampai ke bawah. Itu baru salah. Ini kok dibalik-balik, policy yang bagus disalahkan. Tapi kemudian orang yang mengkorupsi bansos, kok nggak pernah dibicarakan. Kebalik-balik namanya. Kalau Bang Zulfan melihat fenomena ini gimana? Tadi itu narasi bahwa Jokowi culas. Kan ada istilah itu Pinocchio Jawa itu loh. Itu menunjukkan bahwa Jokowi seperti itu gitu ya. Terus nanti bagaimana dampaknya terhadap dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi? Menurut Bang Zulfan gimana? Saya pernah ngobrol sama Pak Prabowo panjang lebar. Sampailah pada satu kesimpulan kita bicara persoalan keberlanjutan dan perubahan. Kan gitu. Bagaimana dengan dua isu ini? Pak Prabowo tuh bilang, Mas, saya kasih tahu ya, apa yang dijalankan Pak Jokowi sekarang itu banyak juga apa yang konsep-konsep saya ketika saya kampanye presiden. Dia bilang, sebagai contoh, kalau bicara tol ini kan saya juga banyak tuh dalam pidato-pidato saya waktu kampanye. Apakah tol darat atau tol laut, infrastruktur itu banyak. Di samping tentu ada hal lain. Tapi saya merasakan bahwa orang ini tidak pernah menolak kalau ada ide dan gagasan yang bagus yang bisa dia laksanakan. Itu kata Pak Prabowo kepada saya. Oleh karena itu, saya bisa bersinergi dengan Pak Jokowi dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan Pak Prabowo sendiri. Ini kalau saya ngomong di podcast, kalau saya bohong kan Pak Prabowo bilang atau siapa bisa bilang nggak benar tuh. Kapan Zulfan ketemu? Ada saksinya lah, banyak kan, gitu. Nah, jadi kalau saya lihat begini, bahwa saya tidak ragu lah sinergi ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini dalam terus ini ingin membangun bangsa ini. Kalau bahkan kan bukan hanya Pak Jokowi yang diajak, SBY juga diajak, Megawati juga diajak, ya kan? Ya. Mungkin nanti akan diperlebar dengan pada tingkat wakil-wakil presiden, ada Budiono yang ahli ekonomi, ada Yusuf Kala yang ahli dagang kan gitu, ya kan? semua diajak lah oleh Pak Prabowo untuk kita bersama-sama. Ngapain kita ribut-ribut? Jadi apalagi dengan Pak Jokowi, orang yang sangat berjasa. Apapun jasa Pak Jokowi itu besar terhadap Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini orang yang tidak pernah melupakan jasa baik orang. Coba kita lihat, ya kan? Saya sering mengambil contoh, Sapri Samsudin sudah dilupakan orang. Teman-teman seangkatan dia tahun 74, 73 itu sudah banyak dilupakan orang. Tapi dia panggil lagi. Mari kita sama-sama lah. Kita bangun ini sama-sama. Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Agung yang terus terang aja 2014 bikin dia sakit jiwa lah, harus diperiksa psikiater. Semua diajak ngobrol. Ya kan? Apalagi Pak Jokowi yang boleh kita bilang nggak pernah menyakiti dia. Malah membantu dia. Nah, jadi gini, orang itu kan memang nggak senang. Tidak senang orang bersatu. Lebih senang orang tuh ribut. Ya kan? Ini ibarat rumah tangga. Ini suami istri kompak, terus mesra, terus kan. Jadi ada orang memang mengganggu bagaimana mereka pisah. Ya kan? Bahkan pikirnya lagi, kalau pisah aku kepengen lamar istrinya kan. Ada juga pikir. Jadi inilah kita lihat ya, orang-orang ini berpikir picik. Tidak senang lihat orang bersatu. Kan misalnya kita tahu kan, sebenarnya
antara Mega dengan SBY tidak terlalu lebar itu, ya kan? Tapi kan karena terus ya kan SBY begini, Mega begini, akhirnya jadi benar-benar kejadian. Begitu juga antara Jokowi dengan Megawati, ya kan? Akhirnya tidak ada peluang untuk bertemu misalnya. Nah, jadi ini mau diciptakan antara Prabowo dengan Jokowi. Saya kira ini sulit dan akan gagal menurut saya. Ya, tidak ada hal-hal yang terlalu prinsip yang harus mereka berbeda. Yang ada bersama-sama ingin membangun Indonesia ke depan. Berat kita Indonesia ke depan ini nggak mungkin Prabowo sendirilah, perlu banyak orang. Tokoh-tokoh, artinya tokoh-tokoh politik yang kaliber seperti Jokowi, SBY, termasuk Megawati, sebenarnya harus bersama-sama memang membangun bangsa ini. Ngapain kita ribut-ribut? Ya kan, ngapain? Mau ngapain kita? Loh, kita lihat bagaimana, kita ingat kan, bekas presiden mantan capres yang kemudian dikasih tugas untuk bicara soal iklim, apa? Oh, Al Gore. Al Gore. Oh kan? iya, iya. Di Itu Amerika kan, maksudnya. itu Ya, pada masa George Bush kan? Ya. Gitu loh. Partainya beda. Demokrat sama ini kok bisa mereka? Ini kan juga, kita ambil contoh yang baik. Sekarang juga Tony Blair misalnya. Banyak diberi kepercayaan untuk berkomunikasi dengan banyak LSM di berbagai negara, disupport oleh pemerintah. Walaupun pemerintahnya bukan dari partai buruh. Ya kan? Sekarang partai buruh. Tapi kan sebelumnya bukan, konservatif. Tapi Tony Blair dikasih peluang besar untuk berkomunikasi dengan banyak negara. Nah kalau Jokowi, SBY, Megawati mengambil peran ini, diminta tolong oleh Pak Prabowo untuk bersama-sama. Kita udah bicara global, jangan hanya bicara sempit-sempit, ini bicara apa yang disampaikan Hasto itu yang menjadi isu. Aduh, ini kecil banget bangsa ini. Ya kan? Ulasan Tempo itu menjadi isu. Ulasan Rocky Gerung menjadi isu. Capek kita ini. Kapan kita mau bangun bangsa ini? Banyak sekali yang harus kita bicarakan untuk kita bersaing. Jadi setiap presiden mau keluar, presiden mau maju, ditarik lagi ke bawah. Ya kan? Mau maju, ditarik lagi ke bawah. Disuruh ikutin persoalan-persoalan remeh-temeh. Ya kan? Nah jadi kalau menurut saya ini sinergi tokoh-tokoh nasional kita ini. Ya semua harus bersatu. Ya termasuk Gunawan Muhammad lah. Ya kan? Bagaimana dia harus didukung. Tulisan-tulisan dia begitu hebat. Konsistensinya begitu hebat dalam menulis. Kita dukung dia. Bagaimana dia dapat Nobel misalnya. Atau dapat apa. Ini semuanya kita ini harus mendorong ke atas. Bukan narik ke bawah. Ya. Nah jadi udahlah biar aja orang-orang ini kita tinggalkan ini yang selalu ingin menarik ke bawah, kita berjuang untuk mengangkat orang ini ke depan, ke atas. Yang memang nggak bisa, ya nggak bisa. Jangan dipaksakan, ya kan gitu. Ya kan? Gitu. Artinya kan memang tidak semua orang bisa diajak bersama-sama. Ya kan? Ada yang memang tidak mau, ya kan? Atau memang tidak bisa, mau tapi tidak mungkin. Nah itu juga jangan maksakan diri. Jadi gitu Mas Al, kita harus optimis lah melihat ke depan ya. Saya setuju dengan Bro JG bahwa nggak ada lagi peluang kita, kesempatan kita ini untuk pecah belah itu nggak ada lagi. Saya kira gitu. Paling bagus barangkali sebagai penutup ya. Kalau ada perubahan untuk pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini adalah di sektor pendidikan barangkali. Karena apa? Kalau kita lihat negara-negara yang tingkat kebahagiaan rakyatnya itu tinggi dan negaranya makmur seperti negara-negara Skandinavia dan New Zealand misalnya. Kalau Skandinavia itu ada Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark. Dan kalau di luar itu ada New Zealand misalnya. Itu kan negara-negara yang makmur, negara-negara yang rakyatnya sejahtera kan. Nah, pendidikan di sana kalau nggak salah sampai usia 12 tahun itu hanya diisi oleh anak-anak itu diajarkan untuk menikmati usianya yang harus banyak bermain, kemudian diajarkan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, bagaimana menghargai orang, bagaimana kemudian cepat untuk menolong orang atau menolong temannya kalau lagi jatuh atau lagi apa. Jadi
Justru yang diajarkan adalah bagaimana satu dengan yang lain itu saling menopang. Karena dasarnya kan kita ini makhluk sosial. Karena dasarnya kita makhluk sosial, maka yang diajarkan itu adalah bagaimana antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain saling punya respect, kemudian juga saling tolong-menolong. Nah itu yang kemudian begitu kuat dari tahun ke tahun, yang kemudian membuat negara-negara tersebut kan selalu mendominasi menjadi negara-negara yang tingkat kebahagiaan rakyatnya tertinggi di dunia. Dan negara-negara itu rata-rata makmur, dan memang yang agak luar biasa, negara itu pajaknya tinggi sekali, tetapi rakyatnya juga bahagia juga dikasih pajak tinggi, bukannya marah. Pajaknya ada yang 60% kok itu. Tapi rakyatnya juga happy-happy aja dikasih pajak setinggi itu. Gitu. Dan itu tujuan utama dari bernegara itu, kalau dari sudut pandang filsafat itu kan untuk menciptakan kebahagiaan tertinggi bagi masyarakatnya ya. Iya. Jadi memang pajak itu boleh saja dia tinggi, tapi nanti kan dikembalikan untuk kebutuhan fasilitas. Misalnya ibu rumah tangga, mereka tidak bekerja, tetapi kan mereka harus ada insentif karena mereka ngurus rumah tangga, ngurus istri, jangan suaminya aja. Jadi saya sebenarnya karena saya sering di Belanda ya, saya sering melihat PBB itu memutuskan bahwa anak-anak yang paling bahagia, anak-anak umur balita lah kita katakan ya, selama SMA, SD sampai SMA, itu dianggap anak-anak yang paling bahagia di dunia itu adalah di Belanda. Saya berpikir apa sebabnya, ya kan? Saya lihat realitasnya. Oh, ternyata memang ibu-ibu di Belanda itu ngantar anak sekolahnya langsung ke sekolah. Naik sepeda. Kalau anaknya 2, dia beli sepeda becak itu. Di sana kan bisa 2 orang, 3 orang, ibunya sendiri yang ngantar. Jarang ayahnya kan udah ke kantor, ibunya yang ngantar gitu loh. Nah, jadi tingkat kebahagiaan itu kan artinya memang kedekatan antara orang tuanya, ibunya dengan anaknya. Nah ini kan kita pelajaran. Kalau kita kan di sini anak sekolah pakai Gojek, ya kan? Panggil aja Gojek nih, anak suruh antar, nanti suruh jemput. Ibunya ngapain? Gitu loh. Padahal kan ada mobil misalnya, tapi masih malas ngantarnya kan? Nah disinilah yang saya katakan bahwa persoalan kita ini banyak gitu loh. Jangan seolah-olah ini persoalan kita hanya persoalan politik. Dan itu menjadi fokus, itu yang menjadi orang senang gitu kan. Dan itu paling diminati. Itu udah salah kita. Ini berarti ada sesuatu yang salah dengan bangsa kita ini. Persoalan-persoalan prinsip yang lain kita abaikan. Termasuk tadi pendidikan, sosial dan lain-lain gitu Mas Al. Oke. Terima kasih Mas Jeffrey Giovanni dan Bang Zulfan Lindan. Pemirsa, sampai di sini diskusi kita. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.